Box to Box Media Network. Lisir wangi, sliramu tumaking sirno. Ojo tangi kanmu guling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo. Jin setan kang tak utusi, dadyo sembarang, wojo layu Hai Rek, yo apa kabar ya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kali ini kita bertemu di sesi Binor. Dan kita bertemu dengan Mas Ocim yang dulu pernah collab gitu ya, cerita-cerita horor tentang pengalamannya diganggu di tempat kerjanya, di toilet lebih tepatnya ya. Say hello dulu Mas Ocim. Halo. Halo para pendengar podcast kisah horor, salam kenal ya. Aku dari podcast Rodcast. Buat kalian yang kepo nanti langsung kepoin aja podcastnya ya. Tuh. Podcastnya tuh bagus banget ya tentang pembahasan di dunia kerja lah. Pokoknya yang kalian pengen kerja jadi penyiar apa jadi apalah, pokoknya banyak banget lah di situ. Itu rekomendasi banget buat ngedengerin. Betul. Rekomendasi buat ngedengerin podcastnya Mas Ocim Rodcast gitu ya. Oke. Pokoknya nanti linknya aku cantumin di descriptionnya gitu. Ya. Nah, sekarang ada pengalaman apa lagi nih Mas Ocim? Kan kemarin kan pengalaman waktu di tempat kerja ya. Ya. Dulu tuh tempat kerja ya. Dan sekarang itu ada pengalaman horor apa lagi nih? Bisa diceritain? Oke, jadi sebelumnya ini agak sorry ya kalau di sini ada suara hujan gitu. Tapi ya nggak apa-apa biar mendukung suasana juga ya kan. Iya, di Jogja lagi hujan ini. Surabaya wes mari. Oke. Jadi lanjut. ceritanya itu di bulan, masih belum lama ini, masih di bulan September kemarin. Jadi di timku itu, di tempat kerjaku yang baru, timnya itu ngadain agenda camping gitu di salah satu tempat camping di Yogyakarta pokoknya. Karena kan tempat campingnya banyak banget ya. Jadi di situ. Jadi singkat cerita kita udah camping tuh di situ. Sebelumnya mereka tuh berangkat sore, nah aku tuh nyusul. Jadi aku sampai sana udah maghrib gitu. Jadi nggak ikut pasang tenda. Terus belum ngerti juga sebelah mana gitu kan tendanya. Di Jogja ini? Iya di Jogja, ini di Jogja. Oke. Terus itu tuh tempat ngecampnya ada kali gitu. Jadi ada aliran kali gitu dan kita ngecampnya di pinggir kali. Dan emang itu rame-rame ngecampnya. Jadi nggak cuma di grupku aja. Ada beberapa grup itu sampai 200 meter tuh isinya orang camping semua. Sepanjang sungai gitu. Nah jadi singkat cerita itu kan ngecampnya ada 4 tenda, terus 2 tenda cowok, terus 2 tenda cewek. Tapi akhirnya si cowok ini termasuk aku tidurnya di luar. Jadi kita tidur di antara embun-embun pagi yang bersahaja itu. Anjay. Terus? Iya pakai sarung. Terus aku kan tidur itu. Kita habis bakar-bakar, terus makan-makan, terus ya udah deh. Aku tidur karena udah capek kan. Jam 11-an itu aku tidur, mereka masih kayak main, ngobrol gitu. Pas jam 11 itu aku tidur, beberapa cewek udah ada yang masuk tenda. Jadi kan itu ada 4 tenda. Jadi yang 2 tenda itu udah diisi cewek, yang 1 tenda diisi cowok, cuma 2 orang itu leader-leaderku lah. Terus sama ada 1 tenda lagi yang belum diisi. Jadi posisinya itu tendanya kan ada 4. Jadi tenda pertama itu yang paling belakang agak pinggir. Yang kedua itu yang ditempatin nama 2 cowok leaderku itu. Terus tenda cewek, yang ketiga tenda cewek, yang keempat juga tenda cewek. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya tuh di depan 2 tenda cewek itu tadi. Oke, gitu. Kebayang. Ya, jadi di situ kita kayak gelar tiker, terus pada nonton film juga gitu. Kebetulan emang sengaja bawa laptop buat nonton film kan. Terus jam 11-an aku tidur, bangun itu jam 2. Bangun jam setengah 2, sekitar setengah 2 jam 2. Nah itu aku kebangun. By the way ini nanti ada 4 POV ya. Jadi aku jelasin POV ku dulu. Okay. Aku kebangun jam 2.
Terus itu tuh aku kayak bikin kopi gitu kan. Aku bikin kopi ke belakang, sementara masih ada 3 temanku tuh masih asik nonton. Ada tiga cowok masih nonton di sampingku. Terus aku tanya kok belum tidur nih gitu kan. Iya masih pengen nonton gitu. Terus aku bikin kopi, terus maju lagi ikut nonton. Terus mereka iseng nih, yuk kita nonton film horor yuk gitu. Enggak. Bentar. Sebelum pas aku bangun bikin kopi, itu tuh aku kencing di belakang tenda pertama sama tenda kedua. Jadi tenda yang kosong sama tenda cowok yang 2 leaderku tadi loh. Aku kencing di belakang tenda itu. Berarti kencing sembarangan gitu ya? Iya. Aduh, mohon maaf tidak ya. Untuk ditiru ya guys ya. Ini pasti dengerin ini. Terus. Di situ. Nah, berawal dari situ. Terus aku kan bikin kopi, nimbrung ikut nonton nih. Mereka pada pengen nonton film horor katanya. Nah, tenda yang kosong ini udah diisi sama 2 cewek. Leader leader cewek gitu. Jadi yang kosong tadi udah diisi ternyata pas aku baru bangun tidur. Okay. Aku ikut nimbrung, baru milih film horor gitu kan. Baru mau ngeplay buffering gitu, tiba-tiba di tenda 1 tuh ada teriakan kenceng banget gitu kayak wah gitu, pokoknya kayak aku tuh kaget, kirain kayak orang mau diperkosa gitu kan. Kayak ini loh, kayak histeris gitu. Teman kamu tapi itu? Iya, leader cewek tadi. Leader ceweknya di tenda kosong tadi. Terus. Di tenda pertama. Nah, itu yang tenda kedua pada keluar, terus aku sama teman-temanku yang nimbrung keluar, dan tenda-tenda yang samping di grup-grup lain yang orang-orang random itu juga pada datengin gitu, dikira ada apa gitu kan. Nah, jadi terus temanku juga ngebantu buka, disadarin lah pokoknya, kamu kenapa gitu kan. Habis itu sadar, terus kita akhirnya ngumpul di tempat film tadi. Tapi mbak leaderku ini, sebut aja Mbak Yuli ya, Mbak Yuli ini dia masih kayak tatapannya kosong gitu loh. Terus aku coba di sebelahnya kan ngajakin ngobrol, takutnya tuh kalau kosong gitu kan diganggu lagi ya. Iya, makanya aduh jangan kosong mbak aku gitu kan. Aku kasih minum nggak mau gitu kan. Minum dulu enggak gitu, emang orangnya agak ngeyelan ini. Ayo Mbak Yuli, jangan ngeyelan ya Mbak Yuli. Terus gitu. Nah, ini POV ku sampai segitu ya. Terus ada POV dari Mbak Yuli dulu ya. Dari Mbak Yuli dulu, terus nanti ada 2 temanku. Jadi yang dirasain sama Mbak Yuli ini, ternyata dia kan ngantuk nih. Jam 11 pas aku udah tidur itu jam 12 dia juga udah tidur ngantuk gitu kan. Masuk tenda 1 sama teman 1 cewek juga, kayak asisten leader gitulah. Sama-sama cewek. Terus dia bilang, nanti kalau cowok mau tidur di tenda 1 nggak apa-apa ya, soalnya masih apa ya, tempatnya masih luas gitu loh. Ya udah mbak ya gitu kan. Terus akhirnya dia tidur tuh, baru tidur, mungkin dia tidurnya jam 1 kali ya. Terus baru tidur sejam, tiba-tiba dia tuh kayak ngerasa kebangun, dan dia tuh ngerasa nggak kayak di tenda gitu. Jadi tuh kayak semua hitam gitu kan, kayak ngerasa nggak di tenda. Terus dia ngeliat kayak ada nenek-nenek di belakangnya, tangannya pucet gitu kan. Kayak nenek-nenek gitu, tangannya pucat. Terus dia tuh nyentuh tangannya Mbak Yuli itu. Terus nyentuhnya tangannya Mbak Yuli itu kayak mimpi gitu ya? Enggak, dia kebangun. Terus pas kebangun tuh loh, kok hitam gitu kan. Kok hitam semua, kayak bukan di tenda. Oke. Terus gitu. Terus dia ngadep belakang loh. Ternyata kan dia ngadep samping dulu. Ngadep samping masih ada asisten leader tadi 1 cewek. Terus ngadep ke belakang itu tuh ada nenek-nenek gitu. Nenek-nenek tangannya pucat, terus dia tuh senyum gitu sama dia. Terus tangannya dipegang. Nah, dari situ dia teriakan wah gitu kan, kayak takut kan. Terus tapi tuh dia tuh kayak ngebuka tenda tuh kayak ditahan-tahan gitu. Jadi dia tuh mau ngebuka tenda kayak nggak bisa, padahal tendanya tuh gampang banget dibuka. Nah, jadi dia tuh kagetnya di situ, kayak mungkin kaget ya kalau aduh kenapa bangun tidur terus kayak gitu loh. Mana gelap, gak ngerasa kayak di tenda gitu. Dia padahal itu masih ada lampu juga di tenda kedua, dan tempat kita nongkrong tuh masih ada lampunya dikit gitu. Jadi nggak gelap-gelap banget gitu loh kak. Nah dari situ dia kayak langsung kaget, terus nimbrung kita. Terus dia cerita tadi tuh sebelum mau tidur tuh dia kencing dulu nih, ada toilet.
jaraknya dari tenda itu sekitar 200 meter gitulah. Nah di situ dia kencing sendiri. Terus ada teman satu cowok, sebut aja Iki ya. Dari Mas Iki ini dia nyusulin Mbak Yuli ini gitu. Habis kelar kencing dia kan mau balik ke tenda tuh. Jadi di tenda itu tuh ditutupin semak-semak gitu Kak. Jadi ada jalan setapak. Terus kita belok kiri, di balik semak-semak itu ada tenda kita. Jadi kalau kita nggak masuk semak-semak, itu tuh tendanya kayak cuma kelihatan lampu-lampu aja gitu. Samar-samar. Apalagi itu kan malam ya. Ternyata ada POV dari temanku Mas Bobby. Ternyata Mas Bobby itu lihat kayak Mbak Yuli sama Mas Iki itu pas datang ke tenda itu kayak bertiga. Loh, tadi cuma berdua kok, ada ya satu orang lagi di belakangnya Mbak Yuli ini. Gitu. Yang dilihat bertiga itu, yang ketiga itu bentuknya kayak gimana? Cowok apa cewek atau nenek-nenek gitu? Ya nenek-nenek tahu gitu, kayak mungkin yang Mas Bobby kan ini orangnya emang agak sensitif ya keturunannya. Jadi dia, kok cuma bertiga, tapi itu dia tahu. Kalau biasanya orang tahu kan dia nggak mau bilang gitu kan. Jadi cuma kayak ya udah sekedar tahu aja buat dia sendiri gitu. Oh, berarti cuma dia bilang dia ngelihat mereka itu ada tiga gitu ya. Maksudnya dia tuh ngelihatnya si Yuli sama si Iki itu, terus ada satu lagi cuma dia nggak bilang itu bentuknya nenek-nenek atau apa gitu. Pokoknya orang gitu ya. Iya. Oke. Iya, jadi Mas Bobby ini tahu sebenarnya, loh kok ada 3 orang gitu kan. Nah sebelum bisa masuk ke semak-semak gitu, ternyata Mbak Mbak Yuli itu ternyata kesasar dulu, kayak ditarik gitu. Padahal kan harusnya 100 meter udah belok kiri. Nah itu tuh kayak 100 tapi tetap kayak lurus gitu. Terus bilang ke Mas Iki kan, Mas Iki ini kayaknya kebablasan deh kita. Enggak Mbak, ini Mbak gitu, kayak seolah-olah masih ditarik gitu kan. Terus akhirnya nggak nemu, dia putar balik, oh ternyata kita kelewatan nih. Jadi kayak ditarik sama yang orang ketiga itu loh. Nah pas udah masuk semak-semak, Mas Bobby-nya lihat, oh kok 3 orang gitu kan. Udah mulai curiga nih. Usut punya usut, ternyata Mbak Yuli ini masih keadaan mens. Oh, datang bulan. Iya, jadi kalau yang amis-amis. Iya, kalau yang amis gitu. Kata Mas Bobby itu kalau misalkan orang mens gitu, kan, biasanya kan sensitif ya sama hal-hal begitu ya. Iya betul. Apalagi kita tempatnya ngecampnya di pinggir kali, terus semak-semak gitu kan, semak-semak baru kayak lapangan tempat yang agak luas buat buat camping itu. Oke, jadi dari situ Mbak Yuli tuh nggak ngerasa sebenarnya. Jadi kayak cuma dia cerita, aku tadi tuh sebelum masuk ke semak-semakin itu sempat kebablasan dulu sama Mas Iki ini. Sempat kita nyari-nyari tenda kita mana tapi nggak nemu gitu kan. Nah, terus kita ke POV Mas Alex ya sebelum ke Mas Bobby. Soalnya Mas Bobby ini yang paling sensitif, jadi dia nanti lihat banyak banget. Oke. Kita dari POV Mas Alex dulu. Jadi aku pas bangun tidur itu ada si Mas Alex, Bobby sama temanku satunya lagi. Nah, kita lagi nonton film horor tadi loh Kak. Jadi kita masih baru milih-milih film horor, udah buffering terus teriak. Nah, Mas Alex ini dia tuh paling gercep sendiri. Dia juga agak sensitif orangnya, tapi dia tuh ngerasa kayak kita tuh responnya lama banget gitu loh. Maksudnya respon gimana nih? Ya kan Mbak Yuli kan teriak tuh. Terus Mas Alex tuh langsung lari ke tendanya, terus sampai ke tenda tuh, loh kok nggak ada yang ngikutin aku, kayak aku sendiri gitu. Oke. Jadi tuh kayak kita itu kayak nggak bereaksi apapun buat nolong gitu. Tapi padahal sebenarnya kalian nolong. Iya, padahal nolong juga cepet juga. Tapi tuh Mas Alex ngerasanya, loh kok pada nggak ngerespon ini gitu kan. Dia sampai di sana sendirian, padahal jaraknya tuh nggak begitu jauh loh dari tenda 2 ke tenda 1 tuh. Terus Mas Alex itu langsung bisa ngebuka tenda. Dia tuh langsung bisa ngebuka tenda dengan gampang gitu kan, seret gitu. Terus dia lihat Mbak Yuli tuh ngadep belakang dan dia diem. Dan asisten leader cewek satunya tuh dia ngelihat Mbak Yuli tapi diem juga. Jadi dua-dua ini pandangannya kosong, 1 kosong ke samping, 1 kosong ke belakang gitu. Mbak Yulinya lihat ke belakang tenda, kayak ngelihat pandangan kosong gitu. Mungkin dia lihatnya pas si nenek senyum terus megang tangannya, mungkin ya yang dia rasain.
Nah habis teriak itu kan kalau orang normal habis teriak kan pasti masih lanjut teriak kayak histeris kan. Nah itu tuh habis teriak, tapi Mas Alex pas habis ngebuka tendanya itu mereka dua udah pada posisi diem. Entah teriaknya di beda alam atau di mana, nggak ngerti gitu. Jadi Mas Alex tuh pas sudah masuk udah pada diem gitu. Padahal teriaknya tuh baru banget, sedetik kemudian langsung nyamperin gitu loh. Otomatis kan kalau habis orang teriak kan harusnya deg-degan dulu, panik dulu kan. Tapi itu posisinya diem berdua dalam tenda. Agak aneh di situ. Terus Mas Alex ini langsung muterin Mbak Yuli langsung di depannya Mbak Yuli. Kan Mbak Yuli nggak ada belakang tuh. Dia langsung muterin langsung ke depannya Mbak Yuli, langsung ditepuk gitu. Nggak sadar-sadar ditepuk langsung, dia kayak Mbak Yulinya langsung setengah sadar gitu, kayak lega gitu loh. Kayak kaget gitu ya? Iya kayak kaget. Mungkin apa ya, kayak mau kemasukan kayaknya ya. Soalnya kan itu posisinya juga lagi mens ya Mbak ya. Mbak Yulinya langsung ditenangin tuh sama si Mas Alex itu. Kan dia juga agak sensitif orangnya, jadi mungkin dia sebenarnya punya ilmu dikit atau gimana nggak ngerti juga, tapi pas ditepuk tuh langsung sadar, langsung dibawa ke posisi tenda 3 sama 4 itu yang rame-rame itu. Jadi pas Mas Alex udah sampai di dalam, teman-teman tuh kayak baru nimbrung ikut di depannya gitu loh. Padahal kita tuh juga langsung refleks gitu. Dan semua orang dari beberapa grup di camping itu kanan kiri juga ikut nimbrung, ada apa gitu. Terus Mas Alex mungkin udah ngerti kayak enggak ini cuma mimpi aja gitu. Jadi kalau kayak gitu kan nggak boleh disebutin ya mungkin ya kalau di tempat kayak gitu. Jadi dia alasannya enggak ini lagi ngelindur aja gitu. Bisa aja si Mas Alexnya juga ngelihat mungkin ya, tapi dia nggak cerita ke aku sih. Ya mungkin lebih kayak apa ya, takut kalian takut atau gimana, jadi mungkin apa ya, malah nular ke lainnya, kesurupan ke lainnya, malah bingung lagi tuh. Betul. Ya gitu. Terus akhirnya si Mbak Yuli dibawa ke tempat tenda tadi, terus ngobrol sama aku biar nggak kosong kan gitu. Kita masuk di POV Mas Bobby ya sekarang ya, karena dia yang paling ekstrim nih dia. Jadi setelah kejadian itu kita kan cerita-cerita tuh habis di kantor. Nah jadi Mas Bobby itu ternyata dia kan bawa ceweknya ya, calon istrinya gitu, ikut ngecamp bareng tim kita gitu. Nah dia tuh juga ngejagain istrinya, makanya dia nggak mau jauh-jauh dari tenda keempat, karena tenda keempat kan diisi sama cewek-cewek semua tuh. Nah calon istrinya itu kita sebut ceweknya aja ya, di tenda keempat. Makanya dia nggak mau jauh-jauh dari situ, karena ternyata Mas Bobby ini dari awal datang dia tuh udah ngerasa di samping kali itu ada 3 tempat yang ada sosoknya di situ. Jadi di seberang kali itu kan kayak ada kebun-kebun gitu tapi agak kering. Nah di situ tuh ada bagian kanan itu ada satu warna putih, terus di atas kebun-kebun itu ada jalan gitu, jalan ke arah pegunungan. Nah di deket jalan itu ada, sama yang agak kiri dikit seberang kali juga ada. Ternyata Mas Bobby itu udah ngerasa ternyata ada nih di sini gitu kan. Makanya dia pas istrinya ceweknya mau tidur, dia jagain di depan tenda, takutnya kenapa gitu. Di situ kan Mbak Yuli ke toilet tadi sebelum tidur sama Mas Iki tadi kan. Nah dia tahu nih pas habis balik ternyata diikutin sama satu sosok tadi, nenek-nenek tadi kan mungkin. Oke. Nah terus kan aku cerita nih ke Mas Bobby nih. Tapi sebelum itu aku tuh habis bangun tidur kan, sebelum kejadian teriak-teriak tadi tuh aku kencing di belakang tenda loh Mas gitu. Oh pantesan, soalnya kamu kencing di belakang tenda makanya kayak kurang ajar gitu. Mungkin gitu ya Kak ya. Iya sih, sebenarnya sih kebanyakan dari cerita pendengar dari podcast Kisah Horor yang ngirim ceritanya tuh kalau digangguin pada saat mereka lagi di tempat yang entah itu naik gunung apa segala macam, itu kebanyakan gara-gara kencing sembarangan atau buang sampah sembarangan, bahkan ada yang lagi menstruasi kayak gitu-gitu. Nah itu yang paling sering diganggu sih, apalagi yang kencing itu sih, karena emang kalau pipi sembarangan itu kan kayak kita mengotori langsung tempatnya mereka gitu loh, kayak seakan-akan
lu tuh udah nggak sopan sama gua di rumah gua kayak gitu-gitu. Kan kamu Istilahnya nggak gitu ya. Iya, kan kita kan nggak tahu ya pas kita pipis itu apa yang kita kencingin. Ntar pas kencingin anaknya mereka kayak kepalanya kayak atau apa kayak gitu-gitu. Ya mungkin ya. Hmm. Nah di sekitar situ tuh juga banyak kotoran hewan gitu, kayak kotoran kambing gitu, kayaknya buat angon kambing ya gitu. Nah aku kan cerita ke Mas Bobby ya, soalnya aku kencing di belakang tenda Mas, soalnya kebelet mau ke toilet kan jauh ya Kak ya. Aku kan kebangun karena dingin terus ya udah pipis di belakang tenda gitu kan. Aku kan orangnya juga dibilang nggak penakut, dan kayak gitu tuh maksudnya kayak ya udah emang ada, tapi itu aku nggak takut. Mungkin karena biasanya katanya ya, kata temanku tuh kalau misalkan orang yang takut itu bakal lebih gampang diganggu daripada orang yang berani, karena mereka sasaran empuk gitu katanya. Nah masalahnya Mbak Yuli ini lagi mens dan dia orangnya juga penakut, jadi sasaran empuk double nih. Ya soalnya kan dia lagi datang bulan sih. Kayak Iya gitu. Cuma gitu. gue tuh dulu pernah sih ya sedikit cerita ya. Gue kan sebelum di konten YouTube itu kan sebelum di podcast tuh kan bikin konten YouTube explore tempat terbengkalai. Iya. Nah pada saat melakukan explore itu ada di 2 lokasi tuh gue datangnya ke sana itu pas menstruasi. Cuma emang pas waktu di situ tuh nggak digangguin sih. Mungkin karena aku orangnya skeptis atau mungkin aku orangnya kayak lebih apa ya? Maksudnya bodo amat gitu. Maksudnya aku pas posisi datang ke situ tuh bukan dalam keadaan yang takut atau yang gimana kayak gitu. Nah, jadi kayak kurang peka gitu loh. Tapi biasanya sih kalau ada orang yang emang misalnya nih dia lagi keadaan datang bulan terus emang orangnya ini penakut gitu. Nah, itu kayak ibaratnya tuh jadi sasaran empuk si makhluk tersebut gitu loh, buat nakut-nakutin atau apa segala macem, buat ngambil energinya kan. Kayak gitu-gitu. Energi takutnya itu. Nah ternyata tadi kan Mbak Yuli sama Mas Iki ngalamin ditarik lurus nggak ke tenda kan. Ternyata Mas Bobby ini waktu ke kamar mandi juga ngalamin kayak gitu. Jadi Mas Bobby ini sebelum ada kejadian itu dia kan ke toilet dulu juga sebelum Mbak Yuli sama Mas Iki tadi. Dia ke toilet juga sama ceweknya, mau kencing lah atau mau sholat kayaknya dia. Terus dia pas balik kan berdua tuh. Pas balik itu kan jalannya 100 meter, kisaran 100 meter, terus baru belok kiri ke semak-semak di tenda. Nah itu kalau Mas Bobby itu ternyata dia juga ditarik sama ceweknya, ditarik lurus gitu. Jadi bablas lagi gitu. Kayak kan dia ngerasa banget ya, orangnya sensitif. Untung itu disadarin sama ceweknya. Loh ini bukan di sini, ayo kita balik gitu kan. Enggak ya, masih di depan gitu kata Mas Bobby. Terus disadari enggak, ayo ikut aku gitu mungkin. Terus diajak putar balik, baru balik beberapa puluh meter baru belok kanan. Nah bener baru nemu di situ. Ternyata yang ngalamin ditarik itu bukan cuma Mbak Yuli, tapi Mas Bobby juga ternyata. Dan katanya emang di situ kuat gitu loh tarikannya. Soalnya juga lokasinya kan apa ya, tempat pokoknya di luar gitu ya lokasinya, nggak maksudnya nggak di dalam ruangan atau apa kayak gitu-gitu. Habis kejadian trek itu Mas Bobby kan juga ikut nyamperin. Mungkin dia sebenarnya juga lihat di dalam tenda ada mungkin, atau di belakang tenda. Karena waktu Mbak Yuli balik dari kencing sama Mas Iki itu, si yang ketiga ini bablas masuk tenda 1, entah itu tenda 1 entah tenda 2, pokoknya di belakang tenda gitu. Nah di situ mungkin waktu si Mbak Yuli teriak kan Mas Bobby juga ikut lari mendatangi tenda. Mungkin dia juga lihat cuman diem ya. Soalnya tuh biasanya orang yang sensitif tuh kalau lihat mereka kayak disimpan buat diri sendiri gitu. Entah besok setelah nggak di situ baru diceritain biasanya gitu kan. Habis dari Mbak Yuli teriak itu tadi, Mas Bobby ini ngerasa kayak rame banget gitu, kayak padahal itu tuh kita cuma satu grup ya, tapi tuh rasanya rame banget, di semak-semak ada, di belakang tenda ada, jadi kayak rame. Terus kata Mas Bobby itu ya karena ini kan kalau hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya caper ke kita ya. Jadi waktu Mbak Yuli teriak itu mungkin semuanya juga pada ikut nimbrung gitu, karena mungkin sasaran empuk kali ya. Jadi ternyata di belakang tenda 3-4 itu ramai banget. Mas Bobby ngerasain di belakang tenda 2 sama 1 itu ada lagi ramai juga gitu.
Jadi Mas Bobby itu juga masih ngejagain tenda 4 karena ceweknya di sana. Jadi dia nggak mau ada kenapa-kenapa kan. Disitulah Mas Bobby itu ngelihat di samping kali itu pemandangannya makin jelas gitu. Kayak sosoknya makin jelas ngeliatin. Terus di seberang kali bagian kanan agak jauh itu kayak ada cahaya gitu. Dia bilang Cahaya gitu apa tuh? kemarin. Ya kayak cahaya putih gitu, nggak tahu kenapa. Entah itu orang nyari ikan apa ya. Tapi masa nyari ikan jam 2 malam? Center kayaknya. Kali. Tapi biasanya orang nyari ikan itu malam loh, nyari ikan, nyari kodok gitu. Oh iya. Iyalah. Pas ikannya udah tidur kali ya. Ikan emang bisa bobok ya? Aku baru tahu. Nggak bisa lah. Gitu. Jadi kata Mas Bobby itu semenjak kejadian itu terus rame, makanya dia tuh semalaman nggak tidur dia karena ngejagain. Kalau dia mungkin ketidur, mungkin dia juga bisa masuk ke kayak digangguin gitu loh. Karena aku orangnya bodo amat ya, jadi habis kejadian itu, alah ini paling gelindur doang kan, meskipun ada pun, alah bodo amat gitu kan. Kalau aku nggak kerasa, tapi ya Mas Alex sama Mas Bobby ini kayak kerasa banget. Tapi dia tuh Mas Alex tuh pandangannya cuma ngeliat belakang, dia tuh berdiri di depan kita. Terus Mas Bobby itu di samping kiriku di tenda 4. Jadi entah kayaknya orang dua itu ngejagain kita deh kayaknya. Thank you ya Mas Alex ya sama Iyalah, Mas Bobby. Takut kenapa-napa kali, maksudnya kan dalam arti tadi udah ada kejadian Iya. Mbak Yulinya yang hampir kesurupan, terus Iya. mungkin karena takut nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan sih, kayak gitu. 2 orang itu nggak tidur, aku yakin semalaman 2 orang itu nggak tidur itu ngejagain itu. Soalnya aku masuk di tenda kedua yang belakangnya aku kencingin itu. Aku tidur di situ, bodo amat, aku ngantuk, aku tidur ya aku gitu. Ya udah, terus Mbak Yuli kayaknya juga nggak tidur, dia akhirnya pergi ke parkiran di sana ada musola, kayaknya mereka Tidur pada di musola. nimbrung di situ. Oh, Ya karena nggak berani kalau di situ lagi. Jadi ditemenin 3 cewek lah ke sana gitu. Aduh itu kayak aku merinding itu waktu teriak itu. Anjir kok kayak gini ya merinding ya aku gitu. iya. Tapi habis itu bodo amat habis itu. Jadi pesan moralnya jangan kencing sembarangan guys. Itu jangan ditiru ya guys ya, kencing sembarangan mau Ya, kalian jangan dimanapun ditiru. itu. Di cerita pertama kan aku nantangin ya. Ini Iya. malah makin kurang ajar ini Ya, kayaknya. malah kurang ajar nih. Dia ngeluarin tititnya untuk mengeluarkan air kencing. Kayak gitu. Oke. Ya mungkin nanti kalau yang mau dengerin ceritaku yang nantangin itu nanti dicek aja di Oke. podcastnya Kak Ana Ya, podcast itu kisah horor ya. aku Karena lupa kemarin deh. aku juga nantangin ya Kak ya. Iya, itu aku lupa deh episode berapa. Tapi kalian bisa scroll aja lah itu binor, sesi binor dengan si Roches. Ya pusing bacanya lagi. Yes. Roches. Ice. Susah Yes, bro. betul. Susah bro. Pokoknya Rochim Iya, Podcast kayak Rochim gitulah. Podcast. Nanti Right. linknya aku tampilin di deskripsi gitu guys. Jadi Jadi kalau menurut Kak Ana gimana? Berarti aku kurang ajar banget ya kayak gitu ya. banget lah, banget. Aku kan nggak itu. tahu ya Kak Ana ya. Sebenarnya kamu tahu, tapi kamu sosok pura-pura nggak tahu karena kamu emang malas banget kali ke toilet gitu ya, karena posisinya jauh. Itu sebenarnya sih kita tuh udah sadar gitu loh bahwa kita tuh gak boleh kencing sembarangan tuh udah sadar. Cuma karena mager untuk jalan ke toilet segitu jauhnya, jadi ya namanya cowok mah tinggal buka resleting doang mah udah mau kencing di mana aja bisa. Kalau cewek kan ribet banget, Ya harus tertutup ya. iyalah harus pelorot celana, habis itu pelorot celana dalam. Jadi kenapa dijelasin jongkok. ini? Ya kan aku maksudnya ngejelasin gitu loh. Kalau Oh, cewek iya. cewek itu pasti Oh, iya. pipisnya di toilet gitu. Kalau cowok kan mau di mana aja. Tapi itu sebenarnya nggak boleh guys. Mau dimanapun kalian tuh Tapi nggak boleh. aku mau tanya sama Kak Ana nih. Apa? Emang kalau misalkan kayak gitu kan hal-hal kayak gitu tuh mereka sebenarnya caper yang ngegodain ya. Nah itu kebetulan kan si Mbak Yulinya hampir teriak, berarti kan itu jadi pada ikut caper nggak sih? Sebenarnya Kan sih habis itu rame tuh di belakang-belakang. di belakang gimana tuh ramenya? Di belakang-belakang tenda tadi jadi ikut rame hal-hal yang tidak terlihat begitu. Sebenarnya sih kalau dibilang caper tuh bukan, lebih kayak mereka itu kan gimana ya? Semisal gini nih, lu lagi bertamu di rumah orang, tiba-tiba kamu Ya.
kamu mungkin buang sampah sembarangan di situ, atau kamu mungkin mengotori gitu yang dengan hal disengaja. Pasti yang punya rumah itu kan, si tuan rumah itu kan pasti bakal kesel sih, marah gitu kan. Ya sama aja dengan mereka. Kalau misalnya kamu pipis nih di sembarangan tempat gitu, padahal di situ udah dilarang, nggak boleh pipis sembarangan tempat gitu. Nah, ya pasti yang ngejaga tempat itu pasti bakal marah gitu loh. Dan mungkin kan yang ngejaga, yang punya rumah itu kan gak 1-2 penunggu, tapi mungkin bermacam-macam gitulah, banyak banget gitulah. Yang akhirnya ya kayak mikirnya kamu udah mengotori, ya mau nggak mau kamu juga harus ngebersihin lah atau apa, atau kamu harus nerima akibatnya. Nah di satu sisi lain temanmu juga posisinya dalam keadaan datang bulan, jadi kayak nah itu dia, ibaratnya sasaran empuk gitu loh. Nah gitu. Mana orangnya penakut ya? Kalau kan bodo amat kayak Kak Ana gitu. Kalau aku sih bukan lebih ke penakut ya. Mungkin karena apa ya? Kayak kalau takut itu pasti ada takut sih. Cuma kan mikirnya kan derajat kita tuh kan jauh lebih sempurna dibandingkan makhluk halus. Betul. Jadi ya apa hal yang ditakutkan. Tapi bukan berarti kalau kita nggak takut itu harus melarang untuk pipis sembarangan gitu, guys. Itu. Yang penting saling menghargai aja. Aku dari situ dapat pelajaran kalau mau kencing itu ya minimal duduk sama baca bismillah lah. Bismillah gitu, kayak amit-amit gitu loh. Terus disiram gitu. Ya, nah tapi kalau misalnya kalian mungkin si cowok-cowok ini kebelet banget dan nggak ada toilet, ya mungkin sediain botol kayak apa gitu, botol aqua gitu, ditaruh di situ kayak gitu-gitu, biar nanti kalau udah selesai baru dibuang di toilet kayak gitu-gitu sih, biar selain kita menghormati orang yang yang menunggu di situ, juga kita nggak boleh ngotorin lingkungan juga gitu. Iya. Kayak gitu guys. Aduh. Jangan ditiru ya teman-teman para pendengar podcast kisah horor nih. Jangan ditiru aku nih. Jangan ditiru. Yang jadi korban malah temanku. Iyalah, jangan, kasihan. Oke, kalau gitu terima kasih banget Ocim untuk ceritanya ini. Gua nggak collab nih ke podcast lu. Boleh mampir, boleh. Ayo sini. Aku bikinin kopi deh. Alhamdulillah, aku akhirnya diajak collab. So buat teman-teman semua nih ya, terima kasih udah ngedengerin podcast kisah horor. Dan jangan lupa juga dengerin podcast kisah horor di semua platform kesayangan kalian, Spotify, Noise, Google Podcast, Apple Podcast, dan lain-lain. Jangan lupa juga kalau kalian punya cerita-cerita horor nih, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com. Dan jangan lupa juga dengerin podcastnya si Mas Ocim ini di Rochcast. Bener kan omonganku? Di Rochcast. Untuk kali ini bener ya. Nah di Rochcast ini membahas tentang bukan horor, bukan juga komedi, tapi lebih ke diskusi tentang pengalaman teman-temannya. Kalau aku sih ngedengernya lebih ke pengalaman teman-temannya di dunia kerjanya. Oh gitu. iya, bener. Di dunia kerja. Jadi misalnya nih kalian butuh referensi kerja jadi reporter, enak gak sih? Nah butuh referensi, bisa dengerin Rochcast ini gitu guys. Nanti linknya aku cantumin di description aku. Oke? Jadi makasih banget ya Mas Ocim udah mampir. Ya, thank you juga nanti kalau udah boleh mampir ya. Siap. Nanti kalau ada cerita-cerita horor mah mampir lagi. Oke, terima kasih. Saya Ana undur diri dan bye-bye.